to my YouTube channel. So, balik lagi sama gue di Get to Know lagi. Dan kali ini gue udah ngundang teman gue, teman dari SMA. Dia namanya Saskia dan dia sekarang udah di sini. So, langsung aja kita sambut dia. Saskia, sini. Halo. Halo. So, buat perkenalan dulu, nama dan jurusan dulu, Sas. Halo, kenalin, nama gue Saskia. Gue kuliah Fakultas Hukum. Jurusannya Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Di UI. Nah, kenapa lu masuk jurusan hukum? Sebenarnya banyak sih alasannya. Tapi yang pertama karena awalnya gue dari IPS. Jadi itu semacam apa ya, kayak melimitasi pilihan gue ketika gue waktu mau masuk kuliah kan. Waktu gue kelas 3 SMA. Nah, ketika itu awalnya banget gue pengennya masuk ekonomi karena background keluarga gue itu kayak orang tua gue dua-duanya ekonomi kan. Jadi kayak oh yaudah gue ekonomi aja, terus gue nggak tahu lagi mau gue apa sebenarnya kan. Terus sampai satu titik dimana gue nyadar ekonomi itu banyak banget hitungannya. Terus gue sadar gue sangat bodoh dalam hitungan. Jadi kayak oh yaudah gue nyari aja nih jurusan lain apa ya kira-kira. Terus karena waktu itu emang pilihan gue tuh maunya di UI doang. Jadi kayak gue nyari kira-kira apa sih jurusan yang paling bagus lah untuk jurusan IPS-nya. Akhirnya di UI, akhirnya ya udah gue memutuskan untuk hukum aja gitu. Nah, buat jurusan hukum sendiri ada di univ apa aja sih di Indonesia? Sejujurnya gue nggak pernah meng-google itu sih, cuman setahu gue itu tuh ada di semua universitas dari Sabang sampai Merauke. Cuman paling yang nggak ada tuh kayak di fakultas universitas, iya teknik-teknik gitu yang kayak ITB, ITS, kayak gitu-gitu. Khusus IPA tuh nggak ada. Nah terus menurut lo sendiri hukum di Indonesia tuh paling bagus di mana aja sih? Universitasnya? Iya. Setahu gue itu kayak top 4 deh kayaknya sih, top 4-nya ada 4-nya tuh di UI, di Unpad Pajajaran Bandung, di UGM di Jogja, dan di Undip di Semarang. Oke. Nah jadi dari 4 itu tuh sebenarnya nggak ada yang kayak paling bagusnya banget gitu loh. Jadi kayak setiap universitas itu punya keunggulannya dalam bidang masing-masing. Kayak misal UI itu terkenal paling bagusnya sama penjurusan hukum ekonominya atau hukum bisnis, mungkin orang lebih familiar. Terus Undip itu tuh seingat gue pidananya, hukum pidana itu paling bagus. Unpad hukum internasionalnya paling bagus, yang kayak gitu-gitu. UGM juga setahu gue tuh pidana deh kalau salah. Pidana juga. Oh nggak salah ya. Nah selama lu kuliah di hukum ini, lu belajar apa aja sih di sana? Awal tuh belajar pengantar ilmu hukum sama pengantar hukum Indonesia. Itu basic banget. Terus paling setelahnya kita tuh diajarin banyak banget sih, kayak hukum Islam ada, hukum adat, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum dagang, kayak gitu-gitu sih. Baru nanti baru nanti penjurusan gitu di semester berikutnya tuh. Nah, tadi kan lu singgung penjurusan. Di hukum sendiri ada penjurusan apa aja sih? Beda-beda sih sebenarnya setiap universitas. Sebenarnya kalau di UI sendiri banyak sih. Kayak misalnya hukum gitu itu di dalamnya ada kayak ngatur mengenai hukum asuransi, hukum pailitan gitu. Terus kalau di hukum internasional itu dibagi dari dua, ada yang publik, ada yang privat. Publik itu kayak ngatur mengenai hubungan antar negara. Kalau privat tuh antar individu kayak Randy dan gue, tapi misalnya Randy-nya orang asing kayak gitu, misalnya beda warga negara. Iya, beda warga negara. Terus kalau misalnya hukum tata negara itu ngatur mengenai kelembagaan negara. Hukum administrasi negara itu banyak banget peminatannya. Di dalam hukum administrasi negara itu ada lingkungan, ada buruh, ada agraria yang ngatur tanah, yang gitu-gitu. Terus ada lagi hukum Islam, kayak waris Islam tuh masuk dalam situ, perkawinan juga bisa, perkawinan antara orang Islam. Terus ada lagi hukum masyarakat. Hukum masyarakat tuh ngatur mengenai kayak sosial di masyarakat, itu kayak hukum adat masuk juga di situ. Terus ada lagi perdata tuh ngatur antar individu. Terus ada lagi pidana tuh gimana ya ngejelasinnya ya, kayak kalau misalnya ada kejahatan kayak berurusan dengan polisi kayak gitu-gitu. Yang kriminal. Ya kriminal yang kayak
sering banget lihat di TV kayak kasus-kasus korupsi. Nah, itu masuk Itu ke pidana. pidana. Oke. Nah nanti setelah lu lulus dari jurusan hukum sendiri, lu bisa kerja di bidang apa aja sih? Banyak banget sebenarnya, soalnya rata-rata profesi hukum itu bisa kerja di seluruh jenis bidang, kayak bisa jadi konsultan, bisa di perusahaan, bisa jadi paralegal, bisa juga paralegal itu kayak membantu legal. membantu urusan hukum juga. Terus kerja di firma hukum, kerja jadi jaksa, hakim, polisi juga bisa sebenarnya, pengacara, iya bisa. Dari anak hukum jadi polisi? Bisa banget. Jadi yang apanya tuh dia? Yang ngatur-ngatur atau yang gimana? Enggak kayak ada, nggak tahu sih spesifiknya gimana, cuman ada beberapa divisi di kepolisian yang persyaratannya itu harus lulusan hukum, nggak harus fakultas hukum sih, tapi pendidikan tinggi hukum juga bisa. Paling udah itu aja sih. Jadi luas banget lah ya pokoknya. Banyak banget profesinya. Nah buat di hukum sendiri kan gue sering lihat kayak banyak banget pasal, undang-undang segala macamnya. Itu perlu hafal semua nggak sih buat anak hukum? Sebenarnya sih kalau dibilang ngafal semua pasal enggak, sama sekali enggak, karena gue pun nggak hafal sama sekali. Oh iya. Cuman paling kayak kalau misalnya mau ujian aja sih, kadang ada beberapa mata kuliah yang kayak nggak boleh buka undang-undang, nggak boleh buka peraturan, jadi kita mau nggak mau kayak semacam ngafalin sih jatuhnya, kayak misalnya pasal berapa sampai berapa mengenai apa gitu doang sih. Cuma sebenarnya nggak usah ngafal sama sekali, it's okay, karena nggak ada di dunia ini yang hafal 100% seluruh undang-undang. Jadi waktu kerja juga ntar bisa lihat-lihat undang-undang juga. Iya bisa sering. Nah kan gue juga sering lihat di TV nih, misalnya lu jadi pengacara nih, dan terus lu punya klien gitu, dan klien lu ini terbukti dalam kasus tersebut tuh salah. Nah lu sendiri sebagai pengacara gimana sih, harus membela dia atau gimana gitu? Sebenarnya setiap orang itu punya hak. Ya dia biasa disebut HAM sih, hak asasi manusia. Jadi sebenarnya fungsi pengacara itu untuk membela HAM si klien kita ini. Jadi walaupun emang dia salah, tapi dia sebagai individu itu punya hak untuk membela diri dia di depan orang lain, di depan persidangan. Jadi yang kita bela itu sebenarnya haknya dia untuk berbicara, untuk mengungkapin pendapat dia, kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan gimana caranya supaya klien kita lolos dari jeratan hukum sih. Cuman ya gimana caranya supaya kita tetap mengutamakan hak dia untuk didengar di persidangan gitu. Walaupun dia salah, dia juga punya hak buat segala macam gitu. Nah kan lu udah belajar hukum segala macam nih, hukum pidana, hukum perdata segala macam. Nah terus itu dipraktekin juga nggak sih di kuliah lu? Sebenarnya ada sih kayak mata kuliah di UI dan kayak di seluruh universitas lain juga sih ada namanya kuliah mata kuliah praktek, ada praktek peradilan pidana, perdata, sama tata usaha negara. Nah kita di situ belajar simulasi peradilan yang kayak kalian suka lihat-lihat di TV tuh, kayak ada sidang-sidang. Nah kita tuh belajar kayak gitu, gimana caranya solve cases yang dikasih sama dosen. Terus jadi ada yang jadi hakim. Iya, ntar kayak kita bikin kelompok di satu kelas, terus ntar kita kayak bagi-bagi peran gitu, ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi saksi, ada yang jadi korban. Iya, kayak lu korban? Enggak. Nah, buat jurusan hukum sendiri, kelebihan jurusan hukum daripada jurusan lain tuh apa sih? Kelebihannya ya, menurut gue kenapa kuliah hukum itu spesial dan berat, karena kita itu belajar bukan cuman hukum doang. Jadi kayak misalnya kita mau membahas mengenai hukum asuransi. Nah, kita harus ngerti dulu mengenai asuransinya itu apa sebenarnya, kayak gitu. Kayak kalau misalnya hukum perminyakan misalnya, kita harus ngerti dulu skema perminyakan tuh kayak gimana sih. Jadi kita ngerti apa yang salah di situ. Jadi kayak menurut gue kenapa itu spesial, karena wawasan kita tuh luas banget, dan jadi memperkaya diri kita sendiri sih. Nah ini udah mau sesi terakhir, pesan-pesan lu buat teman-teman di sana yang masuk jurusan hukum juga, kira-kira perlu persiapan apa aja nih? Yang pertama harus rajin baca dari segala referensi, harus dibiasain aja kayak nyicil-nyicil gitu. Terus paling kalau bisa, kalau di jurusan hukumnya
kayak aktif sih sebenarnya, kayak ikut lomba mungkin. Oh, iya. Jadi wawasan kalian nggak cuman dapat dari perkuliahan aja, karena kadang nggak membantu banyak juga dosen, kayak nggak terlalu ngasih informasi berita-berita update gitu loh. Jadi untuk praktikalnya kalian nyarinya dengan lomba-lomba kayak gitu, karena yang diajarin dosen biasanya cuma teori-teori doang. Dengan lomba juga ntar pengalamannya tambah banyak gitu. Iya, bagus buat CV kalian nantinya. Iya, betul. So guys, jadi itu aja gitu no tentang jurusan hukum. Semoga kalian terbantu dengan video ini. Dan kalau kalian masih bingung tentang jurusan hukum, kalian bisa tanya ke dia, Saskia. Ntar tinggal DM aja, gue kasih Instagram di sini. Tinggal DM aja. Dan kalau kalian mau gue bikin video tentang jurusan lain bareng teman gue, kalian bisa komen di bawah mau jurusan apa, tinggal komen aja di situ. And the last thing, don't forget to give thumbs up to this video and subscribe to my channel. And see you later. Ulang. Teman-teman lo. Teman-teman. Yang dimasukin nih. Dah. I'm done.